Amin. Mau nggak saya kasih challenge 1 bulan 1 juta? 1 juta aja. Saya nggak banyak-banyak kok. Masalahnya ini kan cuma 2 bulan kuliahnya. Iya, 2 bulan. 2 bulan toh. Berarti selama kuliah saya harus menghasilkan 2 juta ya. 2 juta, 1 juta aja, Pak. Sudah 1 juta. Bisa, Pak, saya cepat. Oh, bisa ya? Kalau Eka bisa nggak Eka? Insya Allah. Oh, bisa, ya. Bisnis apa yang online ya Pak ya? Ya, yang online semuanya, pokoknya menghasilkan uang lah. Ya. Apa caranya, yang penting halal dan menganut ya etika bisnis. Tuh. Yang penting nanti saya jarang 1 juta, ternyata pinjam orang tuanya. Itu menghasilkan dari komoditas yang ada. Anda punya apa sih sekarang? Nah itu, ya mungkin punya dropshipping ya misalnya. Adika bisa ya main saham? Bisa. 1 bulan. Ya, bukan dari saham, Pak, itu yang 1 juta, dari jasa saya, Pak. Jasa, Pak? Pembuatan website, Pak. Oh. Kan berarti cuma 1 klien doang. Omset kan, Pak? Omset saja kan, Pak? Oke, siap. Jadi gitu ya. Nanti ya gimana ya, nanti nanti kalau misalnya agak susah ya konsultasi secara pribadi nggak masalah ya, Pak. Saya kurang ini, gimana ini caranya, seperti itu ya. Jadi untuk melatih Anda katakanlah target saya udah gini 1 juta aja karena Anda masih pemula ya. 1 juta sampai akhir semester atau akhir mata kuliah saya itu. Itu 1 juta saya kira saya jualan apa? Eka Wati jualan apa kemarin? Baju Pak, fashion wanita. Ya. Jilbab itu ya? Bukan baju. Kalau di dropship baju. Sudah bisa ya 1 juta? Allah bisa. Oh bisa, gampang itu. Gampang ya. Akan nanti pertengahan semester nanti kalau kurang masih nanti langsung WA saya ya. Pak, saya masih dapatnya 200 loh. Nanti saya push lagi ya. Supaya dapat 2 juta seperti apa? Ya, Pak. Ya. Jadi challenge-nya seperti itu. Itu challenge sebenarnya ya, kalau kemarin kalau di selling itu cuma membuat perencanaan ya, saya nggak bisa ngontrol di situ. Jadi harapan saya ini benar-benar Anda bisa meng-create omset yang sudah Anda tetapkan. Kalau misalnya sudah jalan bisnisnya ya jangan cuma 1 juta ya, 2 juta, 1 juta 1 bulan itu minim sekali sebenarnya untuk hidup di Blitar ya. Jadi minimal ya 2 juta lah UMK Blitar ya, 2 juta 1 bulan ya. Itu baru kalau Anda stabil wis iso ngejak ngopi kancane kan wis seneng ya. Itu neng warung kopi sangune mek 50.000. Nanti ketemu temennya enggak pede gitu ya. Nanti kalau Anda di sini kuliah di Ardia punya basic pengetahuan tentang bisnis online ya. Saya kira uang segitu enggak terlalu sulit lah ya untuk di Blitar. Apalagi produknya banyak, produknya bisa macam-macam ya. Nanti enggak bisa Anda saya suruh ke rumah saya untuk jualan produk saya biar ramai. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu yang intinya dari kuliah yang pertama ya. Anda targetkan tujuan. Tugas saya sebenarnya untuk diri Anda sendiri ya. Untuk diri Anda sendiri silahkan divisualisasikan target-target Anda, ditulis, yang penting ditulis target-targetnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita tahu apa yang menjadi target pribadi untuk tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu seperti apa ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Yang masuk masih 4 orang, silakan yang lain. Saya tidak, intinya ini tugas
untuk Anda ya, istilahnya, saya hanya mengambil nilai saja, oh ternyata anak ini kerjakan tugas dan sebagainya. Tapi basic dari tugas ini, rohnya itu adalah seperti itu yang kita lakukan sebagai wirausaha ya, wirausahawan. Jadi seperti itu. Basicnya adalah basic penentuan target ya, penentuan target-target bagaimana kita mencapai target itu. Coba tanyakan kepada pengusaha-pengusaha yang sukses lainnya ya, tentunya awalnya mereka bagaimana menempatkan impian itu di alam bawah sadar kita, kemudian juga mencapai. Kadang caranya beda-beda, tapi cara yang paling mudah adalah memvisualisasikan semua target kita di tempat-tempat secara privat yang mudah dilihat, gitu ya. Silahkan. Kalau di belakang saya itu target-target sudah, itu ada bisnis plan ya. Lihat di belakang saya itu ada bisnis plan. Itu kalau impian umumnya ada di kamar saya ya, ada di kamar. Ini bisnis plan ini itu target-target yang sudah di breakdown tadi ya. Katakanlah omsetnya harus berapa, kemudian juga bulan ini harus berapa, kemudian yang harus saya lakukan apa saja ya. Itu ada di belakang saya semua ya. Mulai dari segmentasi pasar, kemudian juga bagaimana aliran uangnya seperti apa, itu targetnya ada di belakang saya ya. Itu bagaimana kita breakdown lebih detail lagi supaya yang kita mau itu memang seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk bahasan yang kedua ini masih kita, mungkin Anda kemarin waktu selling skill sudah pernah saya katakan, saya sampaikan tentang bagaimana menentukan jenis usaha. Jenis usaha terdiri dari, nanti silahkan dideskripsikan ulang jenis usaha Anda, nanti di Google Classroom sudah saya share, jam 8 tadi sudah saya share, silahkan dibuka, di situ ada menentukan jenis usaha yang meliputi analisis pros con, kemudian analisis SWOT, kemudian juga analisis pesaing ya. Ini untuk apa? Untuk menakar seberapa peluang, seberapa besar peluang bisnis Anda itu sukses untuk dieksekusi ya. Silakan dibuka di Google Classroom-nya. Di situ ada lembar kerja yang nanti Anda jawab atau Anda isi ya. Itu gampang, bukan soal yang sulit ya. Cuma Anda mendeskripsikan, misalnya nanti saya coba perlihatkan. Jadi di situ ada deskripsi usahanya, kemudian analisis pros con, itu analisis positif dan negatifnya, kemudian analisis SWOT ya. SWOT itu adalah strongness, weakness, kemudian apa? SWOO. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Ya. Jadi nanti ada di situ semua analisis SWOT-nya, kemudian juga analisis pesaingnya ya. Nah, itu untuk memetakan aja, memetakan seberapa besar atau seberapa kuat ya, kuat bisnis Anda, dan seberapa besar effort yang saya lakukan untuk memenangkan persaingan bisnis saya ya. Oke, saya coba share apa namanya? Share screen dulu ya. Bagaimana kita mengisi analisis SWOT-nya. Ini harusnya Anda sudah punya usaha sendiri ya, punya ide usaha ya, punya ide usaha sendiri. Yang jelas usaha
Anda ketika menemukan ide usaha itu sesuaikan dengan minat dan passion ya. Itu sudah kita pernah sampaikan bahwa kalau usaha sesuai dengan passion itu enak nantinya jadinya ya. Jadi Anda suka sepak bola, kemudian usaha di bidang bola itu kan seneng ya. Anda hobinya musik ya, main gitar, main musik, tapi usahanya di bidang itu ya, di bidang musik kan seneng ya. Jadi untuk apa? Untuk menstabilkan motivasi ya. Ketika Anda nanti dalam usaha kan mesti naik turun ya, naik turun. Ketika usaha Anda di bidang passion atau passion Anda di situ nanti akan terhibur ya. Saya bisnis koi, saya senang koi, saya senang lihat corak-coraknya, saya senang apa namanya, biasanya di samping kolam ya, di pinggir kolam, kemudian lihat-lihat itu bisnis saya di bidang itu kan senang ya. Lihat ikan, kemudian bisnis di bidang ikan ya, sekali. Walaupun tidak laku, walaupun bangkrut, tetap senang ya. Harapan seperti itu. Jadi ide usaha itu sesuaikan dengan passion sama minatnya. Dan sampai usaha ikut-ikut temannya. Ya, semua usaha itu punya peluang yang sama. Ketika kita bisa eh, menemukan peluang itu, menemukan cara, kemudian juga menemukan segmentasi pasar yang tepat. Ya. Jadi usaha itu jangan berpikir bahwa usaha si A, si B itu lebih bagus daripada usaha kita. Semua usaha itu sama, cuma kadang kita salah dalam mengambil segmentasi pasarnya. Ya. Kita jualan A ternyata segmentasinya enggak di sini sehingga kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa produk kita tidak laku ya. Jadi produk kita nanti akan ketemu segmentasi yang tepat ya. Ketika sudah ketemu segmentasi yang tepat maka yang terjadi adalah akan terjadi transaksi. Ya. Seperti saya katakan kemarin bahwa Anda jualan jilbab misalnya. Kemudian di stadion ini kan nggak laku. Di situ kan ada banyak cowok, banyak ceweknya jarang. Kecuali Anda jualan jilbab di kumpulan pengajian itu kan laku. Nah, segmentasi yang tepat itu akan kita pelajari dalam sesi pemasaran nanti ya. Kemarin dalam selling skill juga Anda sudah pernah saya sampaikan bagaimana mentarget satu pasar yang tepat ya. Nanti kita akan ulang lagi, kita akan lebih pendekatan praktis bagaimana kita mentarget pada segmen yang tepat ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan terlalu dini bahwa produk saya tidak laku itu ya. Saya harap itu dihilangkan dulu dari pikiran kita. Kita harus yakin bahwa produk kita akan laku. Cuma belum pada segmen yang pas gitu ya. Segmentasi bisa berupa segmentasi geografis, bagaimana kita menjual di mana ya, segmentasi secara demografi, umur berapa ya, laki-laki perempuan itu juga segmentasi. Kemudian juga tingkat pendapatan, pendapatan rendah, pendapatan menengah, pendapatan ke atas itu juga segmentasi. Kemudian juga pandangan politik pun juga bisa ya, pandangan politik, kemudian juga fan clubnya ke mana ya. Saya dulu pernah jualan kaos ya, pernah jual kaos itu, kaos jersey. Tentunya kaos jersey itu kan segmented sekali ya. Saya nggak bisa menjual kaos Juventus ke fan-nya katakanlah AC Milan misalnya seperti itu. Kan nggak nyambung gitu loh. Jadi ketika kita mentarget itu harus kaos yang pada tepat fan clubnya ya. Gitu. Seperti itu. Jadi segmentasi tepat akan menghasilkan konversi penjualan yang. Jadi bentar, memahami jiwa kewirausahaan, kemudian
identifikasi dan menganalisa karakteristik pengusaha. Jadi nanti karakteristik yang harus dibangun itu seperti apa, identifikasi alasan dan tujuan pembuatan perencanaan usaha, kemudian menuangkan ide-ide dalam perencanaan usaha. Ya. Yang pertama, apa sih karakter ya? Buat passion jadi usaha. Ya. Kalau bisa passion Anda apa? Setiap orang punya kemauan, punya minat, punya hobi ya. Nah itu jadikan usaha aja. Ya. Hobinya apa? Jadikan usaha. Hobinya internet, jadikan online marketer ya. Hobinya nyari duit ya udah itu aja nyari duit terus. Seperti itu ya. Kemudian jalankan dengan serius. Ketika Anda menemukan satu bidang usaha yang benar-benar klop ya, benar-benar ada chemistry dengan hati Anda, jalankan dengan serius ya. Anda lihat coba orang yang hobinya lihat apa main gitar ya, bisa cover lagu di YouTube itu kan bisa menghasilkan uang juga ya. Kemudian juga misalnya Anda seorang YouTuber suka sekali sama video-video, Anda membuat konten ya. Di situ sekarang sudah bisa menghasilkan, Anda punya viewer atau subscriber 100.000 aja udah aman ya seperti itu. Jadi semua peluang itu bisa Anda raih ketika Anda jalankan dengan serius ya. Kemudian rencanakan dengan matang. Ketika Anda sudah punya passion usaha, nah, kemudian menjalankan dengan serius, membuat kalender konten, katakanlah membuat apa namanya jadwal untuk kerjaan ya, karena pengusaha itu ya bebas, tapi kita tidak bisa bebas-bebasnya karena kita akan terikat pada impian atau target kita itu ya. Nggak bisa kita katakan bahwa enak jadi pengusaha itu bebas kemana-mana jalan-jalan. Iya kalau misalnya sistem sudah jadi. Kalau misalnya belum jadi udah jalan-jalan ya udah. Apalagi uangnya dari perusahaan itu nanti akan jadi bumerang bagi Anda. Jadi ketika awal usaha itu coba kerja keras Anda jadikan kerjaan memang benar-benar punya jam kerja misalnya harus jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 5 sore itu jam kerjanya. Ya udah itu Anda jalankan secara serius, kemudian rencana-rencana Anda buat rencana bulan harian, rencana mingguan, bulanan dan sebagainya harus dijadwalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga mengelola uang dengan bijak ya. Jangan sampai awal-awal usaha kelihatannya untung, uangnya dipakai untuk yang lain, untuk konsumsi ya. Nah, harus dikembalikan pada kas perusahaan. Nah itu nanti kita olah lagi, ya nggak apa-apa kita nanti ambil secukupnya sebagai gaji kita, katakanlah seperti itu. Nah, selanjutnya kita olah lagi, kita belikan aset lagi yang bisa produktif, kita belikan mesin pencetak uang lagi. Mesin pencetak maksudnya katakanlah cabang, membuat cabang lagi ya, membuat katakanlah misalnya kalau mesin sablon membuat alat lagi, membeli alat lagi dan sebagainya. Nah, jadikan uang-uang itu jadi aset-aset yang menghasilkan ya. Nah, yang untuk konsumsi dikurangi sembari Anda masih usaha di awal. Kemudian juga yang berikutnya fokus pada konsumen dan pelanggan. Jadi coba dengarkan ketika Anda launching suatu produk, dengarkan apa keluhan, kemudian apa yang diharapkan oleh pelanggan terhadap produk kita. Apakah produk kita kurang A, kurang B, kurang C, dan sebagainya, maka kita harus bisa mengevaluasi dan bisa memperbaiki tentunya. Karena apa? Karena ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengatasi permasalahan dari konsumen, maka di situ akan terjadi trust nanti, akan terjadi kepercayaan dari konsumen terhadap produk kita. Kalau terjadi kepercayaan konsumen terhadap produk kita, maka yang terjadi adalah loyalitas. Ya. Ketika konsumen sudah loyal kepada kita, maka berapapun apapun yang kita lakukan, mereka akan membeli. Ya.
kita akan pesaing-pesaing kita sudah tidak perlu kita pikirkan kalau kita sudah punya pelanggan yang loyal ya. Harga enggak masalah, yang penting aku percaya ning awak. Jadi produkmu wis apik, produkmu wis bagus, jadi walaupun ada pesaing yang lebih murah harganya pada produk yang sama, mereka akan berpikir ulang untuk membelinya karena saya sudah percaya pada Anda. Mereka percaya pada kita ya, produk kita sudah bisa eh, mengatasi problema mereka yang mereka butuhkan sudah ada di produk kita. Walaupun mahal sedikit nggak masalah. Itu tingkat kepercayaan pelanggan yang tinggi yang kita harapkan. Kemudian juga ketika kita sudah mereview beberapa feedback dari pelanggan, maka yang harus kita lakukan, kita jangan stagnan pada produk-produk yang sama. Kita harus juga menciptakan keunggulan yang kompetitif, keunikan produk kita tingkatkan ya, kemudian kemasannya kita perbarui, kemudian promo-promo ya yang lebih kreatif ya supaya pelanggan juga tidak bosan pada produk-produk yang kita keluarkan ya. Nilainya kita beri apa namanya? Kita cari nilai keunikan dan keunggulan dari produk kita. Kemudian ini etika pengusaha. Yang pertama jujur ya. Jujur itu yang paling atas karena apalagi di dunia online ya, ketika kita tidak jujur sekali aja kemudian di-report sama teman kita atau sama pelanggan kita, maka jejak digital tidak susah dihapuskan ya. Dihapuskan dengan waktu pun akan susah, akan lama sekali ya. Karena apa? Karena ketika orang sudah mengetik misalnya, mengetik penipu misalnya, nanti nama saya kemudian dia penipu misalnya, nanti akan terindeks di sini di Google ataupun di Facebook akan terindeks kata-kata itu. Sehingga kita harus hati-hati ketika kita bisnis online, maka kita harus mengedepankan kejujuran ya, kejujuran. Kalau kita misalnya salah ya kita minta maaf ya. Kalau memang ada sesuatu yang kurang, nanti kita segera mengatasinya supaya pelanggan itu tidak membuat testimoni yang negatif ya. Itu penting sekali karena kalau dulu mungkin internet belum terlalu masif sampai seperti sekarang, mungkin bisa ngilang keluar kota misalnya. Kita menipu di Jogja, kemudian kita lari ke Blitar, susah dicari. Tapi sekarang nggak bisa ya, karena apa? Karena yaitu ketika ada testimoni negatif tentang kita, maka dia akan terindeks dan jejak digital kita sudah susah untuk dihapus. Tuh. Kemudian juga komitmen, kita harus berkomitmen terhadap apa yang kita lakukan, terhadap mimpi-mimpi kita, terhadap pelanggannya ya, pelanggan kita harus punya komitmen yang kuat ya untuk mencapainya, untuk memperbaiki diri, kemudian untuk membuat produk yang lebih bagus lagi. Ya. Kemudian juga etika pengusaha, loyalitas dan kesetiaan. Ya. Loyal, punya loyalitas dan kesetiaan atau kesetiaan. Ya. Jadi kesetiaan terhadap apapun, ya, kesetiaan terhadap pekerjaan kita, kecintaan terhadap kita ya, terhadap rekan-rekan kita ya, supaya timbul kepercayaan ya antara kita sama customer, antara kita sama relasi kita, kemudian antara kita dengan supplier kita ya. Kemudian juga peduli ya, peduli. Seorang pengusaha harus punya kepedulian yang lebih dibanding yang lain. Sering berbagi nggak harus uang, nggak Anda berbagi ilmu ya seperti ini misalnya Anda sharekan kepada teman-teman Anda ya. Itu bentuk kepedulian. Jadi teruslah berbagi walaupun misalnya sekedar ilmu, sekedar apa ya namanya bukan secara finansial, apapun yang Anda miliki katakanlah secara finansial belum bisa melakukannya ya. Ya apa yang Anda miliki sekarang? Saya punya ilmu ini loh, ilmu tentang Facebook Ads misalnya.
bisa menghasilkan sekian. Nah, nanti coba saya sharekan, nanti coba kamu lakukan seperti ini, pasti bisa. Kemudian juga mematuhi aturan, ya. Seorang pengusaha itu taat hukum biasanya, ya. Mengenai pajak, kemudian juga bagaimana membuat apa namanya izin usaha dan sebagainya, aturan main yang tertulis maupun tidak tertulis, ya. Aturan mainnya di pasar A itu seperti apa? Misalnya supplier masuk harus lapor kepada ini misalnya, pada bapak ini. Nah, itu harus kita patuhi juga. Punya etika dan punya mematuhi aturan. Oke. Jadi itu basic-basic karakter-karakter yang harus dimiliki seorang pengusaha. Kemudian kita masuk pada menggali ide usaha. Menggali ide usaha itu seperti apa? Coba Anda lihat usaha itu ada. Jadi sekarang sekarang Anda coba membuat ide usaha, walaupun sudah punya ya ditulis lagi ya, sudah punya. Saya kira sudah punya semua, maka ditulis lagi. Nah, di situ nanti Anda coba diuraikan. Kira-kira usaha saya itu aspek positifnya apa, aspek negatifnya seperti apa, ya. Aspek positif itu yang meliputi aspek-aspek yang kira-kira menguatkan dari produk Anda jika dijalankan, ya. Misalnya ini salah satu contoh, coba ini saya post dulu ya. Contohnya teman-teman kan ada yang sudah kerjakan, bukan kelas ini tapi ya. Misalnya bisa baca aja ya. Misalnya bisnis warung kopi ya, aspek positifnya lokasi strategis, harga terjangkau, bahan baku tersedia, wifi lancar, misalnya seperti itu. Aspek negatifnya kurang pendingin, kemudian lokasi parkiran terbatas. Layarnya Pak Yufi, share screen gimana Pak? Layarnya Layarnya nggak kenapa? kelihatan, nggak ada Ya, share screen-nya. ya. Bentar ya. Stop share. Sony Aldian, maaf izin ke belakang boleh silahkan. Ya, izin ke belakang silahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Ya tadi analisis pros con. Ya, nanti ditulis ini apa produk Anda ya. Tadi saya share di Google Classroom, makanya saya pindah, intinya hilang. Nah, nanti diisi aja yang di apa namanya di download aja yang di Google tugasnya atau di tugas classroomnya, nanti di download aja diisi, dipikir aja dulu nanti, oh produk saya jualan jilbab apa ya, misalnya pesaingnya udah banyak, misalnya seperti itu, kemudian apa kira-kira positif negatifnya, positifnya peluangnya masih besar, apalagi di kalangan anak muda sekarang merupakan tren seperti itu. Kemudian kelebihan yang lain misalnya apa namanya modelnya bermacam-macam atau bisa custom misalnya banyak sekali ya
Nah, ini nanti coba dibandingkan misalnya ada 2 ide usaha, ini sebenarnya analisis pros kon itu analisis untuk pertimbangan ya, pertimbangan antara satu peluang dengan peluang yang lain ya. Nah, itu nanti secara gampang ini sebenarnya seperti hakim dulu ya, hakim di di Fakultas Hukum itu analisis seperti ini sangat-sangat familiar sekali. Jadi membandingkan dua, kemudian memilih keputusan satu, kira-kira apa aspek positifnya ditulis semua sampai berapapun, kemudian aspek negatifnya berapa, nanti tinggal mengurangi ya. Aspek positifnya untuk usaha keripik bayam misalnya, aspek positifnya 7, aspek negatifnya 5, ternyata selisihnya 2 ya. Itu berarti lebih bagus dibanding dengan usaha kue bolu. Ini contoh ya, ini contohnya. Aspek positifnya 6, aspek negatifnya 5 ya. Ini ternyata selisihnya 1. Coba saya sharing kerjaannya teman-teman ya. Tadi. Ini ya kerjaannya, tapi ini langsung di komentar ya. Nanti Anda langsung di Word yang sudah saya kasih tadi ya. Kemudian misalnya ini tahu kres jenis usahanya. Proskonnya mudah didapat, mudah pembuatan, murah, peminat, tanpa batasan usia. Aspek negatifnya banyak pesaing di toko lain, tidak awet dan atau bertahan lama. Nah, ini nilainya 2 ya. Misalnya dengan yang lain misalnya tidak ada. Nah, misalnya analisis poskon untuk usaha puyuh misalnya. Aspek positifnya 4, aspek negatifnya 2. Ini satu, belum banyak terdapat pesaing di satu daerah. Harga telur puyuh selalu unggul dibanding harga telur unggas lain. Tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas. Mempunyai peminat yang tinggi. Kotoran puyuh dapat digunakan untuk pupuk kandang. Kemudian aspek negatifnya puyuh gampang stres, menjadi faktor kematian tinggi. Kondisi kandang harus terlalu terpelihara dikarenakan puyuh gampang terserang penyakit. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memilah atau menganalisis satu usaha berdasarkan kelebihan dan kekurangan, aspek positif dan negatif ya. Nah, itu nanti silakan ditulis di sini. Aspek positifnya ada 7, aspek negatifnya ada. Kalau misalnya aspek negatifnya lebih banyak, ya itu nanti perlu dipikir ulang. Karena apa? Karena ya kalau sudah negatifnya lebih tinggi dari positifnya, itu secara peluang sudah kita berpikirnya, wah ini berat ini. Bisnis ini akan susah sekali. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ketika Anda bisa menguraikan aspek positifnya lebih banyak daripada aspek negatifnya, maka secara otomatis pikiran Anda secara positif ini adalah peluang, ini harus saya selesaikan, ini harus saya eksekusi secepatnya untuk menghasilkan apa yang kita rencanakan. Kemudian yang kedua, analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau strength, weakness, opportunities, sama threat ya. Nah ini apa? Nah biasanya untuk SWOT-nya itu kondisi dari dari diri pengusaha itu sendiri, dari Anda sendiri kondisi internal pengusaha. Kemudian kondisi eksternal pengusaha ya, di luar diri pengusaha misalnya peluang dan ancaman ya. Misalnya
Dari di dalam pengusaha, kekuatan saya apa? Saya seorang yang menyukai tantangan, tapi kelemahan saya mudah bosan ya. Kemudian peluangnya belum ada yang menjual di wilayah ini. Ancamannya ketika kita jalankan secara terus-menerus, bahan baku akan sulit dicari. Ya. Silakan diuraikan 1, 2, 3, 4 semampunya sampai 10 juga nggak masalah ya. Hanya contoh aja. Contohnya di teman-teman juga pinter kok menguraikan ya ketika ini menguraikan analisis SWOT-nya. Ide itu akan muncul nanti ketika Anda strength-nya apa misalnya. Suka tantangan, pantang menyerah, selalu cari peluang terbaik, tidak takut rugi, disiplin, weakness-nya kurang percaya diri, selalu butuh dukungan dengan orang lain, mudah bosan misalnya. Kemudian kondisi eksternal perusahaan, peluangnya masih sedikit orang pengusaha ternak puyuh di daerah tersebut. Tempatnya jauh dari kerumunan sehingga mengurangi rasa stres, banyak pengepul. Ancamannya harga pakan terus naik, puyuh gampang stres, seringkali hewan liar menyerang puyuh. Silakan diuraikan nanti. Nah, misalnya ini usaha di bidang ternak kelinci ya. Ada 2 usaha, ternak kelinci sama usaha hotspot WiFi ya. Yang hotspot WiFi analisis analisis SWOT-nya. Nah, kelebihannya jaringan luas, harga ini bukan ini. Ini analisis SWOT-nya, kekuatannya jujur, bertanggung jawab, memiliki kemampuan untuk sukses yang tinggi. Kelemahannya pengalaman kurang, modal seadanya. Seadanya kan lumayan ya. 100 juta sudah ada seadanya. Pelanggan masih sedikit ya. Di luar dari pengusaha atau peluang sangat dibutuhkan orang-orang. Pesaing belum banyak, mendapatkan paket internet murah, memberikan diskon. Ancamannya gangguan server, terjadi penyadapan jaringan, daya beli rendah. Silakan diuraikan nanti analisis SWOT-nya. Nah, ketika sudah menganalisis SWOT, itu nanti ada perhitungan juga, perhitungan sederhana juga ini ya. Bentar. Nah, ini S-nya berapa ya, kemudian B-nya berapa, S min B berapa ya. Kemudian O-nya berapa, T-nya berapa ya. O min P berapa. Nanti dicari kuadran yang mana ya. Kuadrannya ternyata harapannya kuadrannya di sini ya, kuadran 1 opportunity-nya besar, peluangnya besar. Kemudian dari di dalam pengusaha itu punya ambisi yang kuat ya, punya kekuatan yang kuat di sini. Harapannya di situ di kuadran yang satu ini ya. Kuadran yang sini. Harapannya seperti itu. Nah, nanti silakan diukur analisis yang sederhana ini Anda pada kuadran yang mana ya. Harapannya positif ya. Positif pada kuadran pertama ya. Nah, nanti kalau kuadran pertama Anda sudah nggak berpikir harus dilakukan, harus dieksekusi ya. Kecuali pada kuadran misalnya pada kuadran ketiga ini ya. Ketiga ini adalah kelemahannya banyak, kemudian ancamannya besar. Nah, ini harus kita berpikir ulang ya. Ketika kita sudah merasa punya kelemahan yang besar, sementara ancamannya juga besar atau ancamannya kuat, ancamannya ini ya, ancaman kuat. Nah, itu nanti akan terkendala kita ya. Kita nggak bisa apa namanya
mengeksekusi dengan cepat. Karena apa? Kita sudah merasa punya kelemahan-kelemahan yang banyak sekali, sementara eh, ancaman dari bisnis ini juga besar menurut analisis Anda. Nah, itu nanti sudah agak susah. Kita harus bekerja lebih keras lagi secara internal, bagaimana menguatkan diri kita, membangun motivasi kita, ya, sehingga nanti bisa positif lagi. Nah, sementara kekuatan teknis atau kelemahan-kelemahan secara teknis atau ancaman usaha itu nanti kita selesaikan dengan ketika kita sudah punya kekuatan di situ, sehingga kita sudah berpindah ke kuadran yang kedua ini. Ya. Kuadran kedua ini walaupun banyak ancamannya, tetapi kita masih punya kekuatan dari dalam diri kita. Nah, kekuatannya apa? Kita masih optimis lah. Saya punya saya punya kekuatan. Saya itu suka tantangan seperti itu. Kalau menyelesaikan ini, saya punya caranya tersendiri, gitu ya. Nah, itu nanti ditentukan kuadran pada kuadran mana. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya, usaha saya dengan saya itu gimana? Kira-kira bisa bisa menyelesaikan apa enggak? Bisa mengeksekusi dengan baik atau tidak ya. Kemudian berikutnya analisis sign ya. Setelah analisis SWOT, analisis pesaing. Nah, kita selain menganalisis secara internal bisnis kita, maka kita harus melihat-lihat di luar. Ya, di luar itu ada apa? Orang yang berbisnis dengan saya atau berbisnis sama dengan saya itu seperti apa? Ya, kita coba lihat pesaing-pesaing kita uraikan kelebihan kekurangannya. Kita pada posisi yang mana, kemudian kita bisa membuat produk kita seunik apa, punya keunggulan seperti apa, nah itu yang kita analisis di situ. Misalnya pesaing satu misalnya, ini makanan ya, rasanya enak, kita coba beli masakan pada pesaing satu, kemasannya bagus, produknya diantar, kemudian juga pelayanan cepat. Namun dari segi harga mereka mahal, penjualnya tidak ramah, ya, tidak murah senyum, merengut terus, ya, kemudian tidak menerima utang. Nah, ini kelebihan atau kekurangan ini. Ini tanda tanya ya, tanda tanya dulu. Masuk bisnis bisa diutang. Masuk ini kelebihan, tanda tanya dulu. Ini contoh kemarin saya copy paste saja. Kalau misalnya Anda merupakan kekurangan ya gak masalah sih. Itu Anda bisa mengutangi makanan, misalnya jualan gorengan diutangi boleh. Bagi konsumen itu kelebihan ya. Tapi bagi cash flow Anda kekurangan. Karena harus memikirkan tagihan, bagaimana kalau mereka lupa, kemudian susah ditagih gitu ya. Itu kan juga merupakan kelemahan ketika Anda susah nagih, atau gorengannya ditagih. Seperti itu, numpuk-numpuk jadi banyak sehingga cash flow-nya juga berantakan itu ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, dicari kesimpulannya dari sini ya. Kita rasanya enak, misalnya rasa enak dengan harga murah, ini cara mengatasinya. Nah, mengenai cara bagaimana teknisnya itu kita pikir belakangan. Jadi kita punya peluang di sini. Rasa enak, harga murah gitu ya. Nah, itu kita tulis di sini. Rasa enak, harga bersaing misalnya lah. Tidak usah murah-murah, harga bersaing. Nah, itu merupakan kesimpulan ketika kita sudah menganalisis pesaing ya. Kemasannya bagus, penjualnya ramah, harga bersaing dengan CS-nya, dengan pelayanan yang agak ngelag ya.
dengan pelayanan yang ramah. Ini kelebihan kita dibanding pesaing ya. Nah, maka dari itu silakan nanti cari kelemahan sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa masuk di situ yang merupakan kelebihan dari kita ya. Tuh. Pesaing dua seperti apa? Nah, misalnya cari pesaing sebanyak-banyaknya. Minimal ya dua pesaing itu kan. Rasanya enak tapi juga murah. Nah, itu kita mikir juga di sini ketika pesaing dua rasanya enak, ternyata juga murah. Nah, kita coba cari yang lain. Misalnya ada produk diantar, kita juga diantar. Apalagi misalnya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu nanti kita coba kombinasikan beberapa pesaing itu sehingga yang diharapkan adalah memunculkan kelebihan dan keunikan produk kita dibanding pesaingnya. Nah, itu nanti kita jadikan value proposition dari produk kita, keunggulan dari produk kita yang akan kita sampaikan kepada customer. Itu ya. Jadi semacam itu bagaimana kita menganalisis pesaing yang intinya nanti adalah untuk membuat produk yang lebih baik lagi. Oke, dari situ 3 analisis itu sudah cukup untuk memulai suatu usaha. Kemudian silahkan dikerjakan, diisi lembar kerja yang sudah saya sampaikan ya. Silahkan di-download kemudian di-upload. Sambil mikir itu nggak perlu mikir sebenarnya, cuma perlu membayangkan menerawang sambil ngelamun juga nggak masalah ya. Tidak perlu menggunakan otak terlalu keras, Anda melamun, mencari-cari peluangnya apa, nah, kemudian satu kalimat ditulis terus. Oke, dari situ ada pertanyaan? Tabelnya buat sendiri aja atau pakai yang itu tadi? Apanya? Tabelnya itu loh Pak. Tabelnya sudah saya share ya di bentar, saya share di Google Class ya. Ini tabelnya seperti ini. Tinggal ngetik aja. Mana ya tadi ya? Oh. Bentar. Saya carikan filenya. Sudah ada Pak tadi? Sudah ada ya? Iya. Yang bentuknya Word, bentuknya ya. MS Word ya? Iya. Nah, itu tinggal ngetik aja Mas Sadika, tinggal ngetik aja. Nah, kira-kira di situ coba saya kasih, mungkin belum buka, saya bukakan sebentar. Judulnya EJK jenis usaha, lembar kerja jawab atau lembar kerja siswa. Iya, Pak. Ada Pak, itu sudah bisa dibuka Pak. Sudah bisa? Bisa Pak. Sudah ya? Ini juga buka ya, bisa. Coba ini ya, coba LJK ini yang ini ya, untuk memastikan aja. Yang ini loh ya. Nah, ini ya. Belum, Mas. Iya, Pak. Ini ditulis saja apa gitu ya. Nanti sampai terakhir, halaman terakhir. Harusnya jenis usaha. Ini langsung dikurangi di situ. Pesaing 1. Nah, baru Anda simpulkan di jenis usaha, kelebihan Anda apa di usaha ini ya. Agak ngelek. Nah, ketika kita sudah mengisi ini, tentunya kita sudah bisa mendeskripsikan, membuat apa namanya, menyimpulkan kelebihan dan
keunikan dari produk kita ya. Silakan ditulis ini nama siapa, jenis usaha siapa, jenis nama usaha apa, jenisnya apa ya. Kemudian produk yang dijual jelaskan secara singkat, manfaatnya seperti apa, bahan baku yang digunakan, keunggulan dan keunikan produk ya. Informasi tambahan jika ada. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Memang ya, yang penting diikuti aja apa namanya tugas-tugas yang saya berikan. Ya, tugasnya tidak berat, tinggal Anda butuh waktu saja untuk membayangkan, kemudian juga berangan-angan ya, kira-kira seperti apa. Oke, saya juga ini juga langsung praktek ya, praktek membuat usaha dari awal. Jadi saya sudah punya 3 usaha, cuma saya coba mempraktekkan bagaimana memulai usaha. Usaha saya itu di bidang ikan juga, tapi saya mungkin hampir sama dengan Alvin ya, Alvin Ilham ya. Nah, saya juga membuat web, sekarang lagi membuat web, namanya minapolitan.com ya. Nah, ini rencananya semua jenis ikan selain koi ya, semua jenis ikan lah. Nanti kita bisa kerjasama ya, Mas Alvin, bagaimana kita menjual produk dengan cepat ya. Mas Alvin sudah berapa apa namanya omsetnya? Sudah banyak yang terjual apa belum? Untuk yang kemarin itu omset kurang lebih 2 minggu itu 1 juta. Halo, ya berapa? 2 minggu itu udah omsetnya 1 juta, Pak. Apa ikan? Gimana, Pak? Berapa ikannya jumlahnya? Kurang 10? lebih 7 ikan, Pak. 7 7? ekor. Ya. Oke, sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Nanti coba. Saya juga nanti juga ini lagi nyari orang, sudah ketemu sih, cuma belum saya training. Cuma websitenya baru belum saya siapkan ya, cuma beli domain aja. Nanti baru launching mungkin awal-awal bulan gitu ya. Nanti mungkin suatu saat saya bisa kerjasama dengan Mas Alvin mengenai produknya, karena saya nggak ngerti sebenarnya, cuma ngerti peluangnya saja. Oh ini bagus ya, karena saya dunia ikan ini masih awal, dari koi itu sudah mencapai target tertentu, ya. Yang jualan koi saya itu sudah 5 orang yang tetap, kemudian yang freelancernya ada 5 orang juga. Kemudian saya nyari peluang lagi ya. Kelihatannya pandemi ini juga lumayan. Akhirnya saya juga arah ke bukan ikan beta, ikan apa namanya, cupang saja. Jadi ikan-ikan yang lain juga, ikan hias pokoknya ya. Jadi mungkin lebih umum lagi. Nanti coba saya juga mulai mencari formula ya, formula. Jadi saya coba nanti sharekan, karena apa? Bisnis itu macam-macam ya. Setiap bisnis itu punya formula yang beda-beda. Setiap bisnis itu punya cara yang berbeda-beda ya. Saya menemukan bisnis koi, formula bisnis koi itu 3 bulan setelah saya memulai usaha. Ternyata bisnis koi itu cocoknya dengan ini ya, sehingga seperti itu. Nah, saya mau belajar ini, mau belajar ikan hias yang lain ya. Nah, kira-kira jualannya seperti apa ya? Jualannya seperti apa? Itu baru saya coba. Ketika kita ketemu nanti coba kita sharekan. Oh ternyata bisa apa namanya menjual dengan secara ini ya. Itu masih saya coba mulai Google AdWords, Facebook Ad, Instagram Ad, TikTok Ad, itu saya coba semua itu nanti. Nah, mana yang paling bagus ya kita lihat aja ya, kita lihat aja. Seperti itu. Nanti kita sharekan. Yaitu mencari formula bisnis, gitu ya, mencari formula bisnis. Jadi mulai usaha itu seperti itu, jangan kita usaha pokoknya usaha terus, tapi kita harus mencari formula bisnis yang tepat bagaimana kita mencapai omset tertentu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Targetnya omset berapa Mas Alvin 1 minggu?
1 bulan. Ada nggak targetnya? Ada sih Pak. Rencana itu saya baru ngelis itu 1 bulan tembus 3 juta. 3 juta Rencana. ya. Ya. Oke, 1 bulan 3 juta. Harus di target saya bulan Februari nanti bisa bisa 10 lah misalnya ya. Tapi nggak tahu, masalahnya saya belum ngerti ya. Saya nggak ngerti ikan masalahnya. Cuma saya ngerti peluangnya aja. Ya, ikannya saya nggak ngerti jenis apa, harganya berapa, kok bisa harga 10.000, kok bisa aja 100.000, ada yang 1.500.000, itu saya nggak tahu jenis apa, jenis-jenis. Pokoknya ngertinya ya ikan cupang itu aja ya. Cupang atau beta kayak nggak salah. Di sini ada beta ya. Kita nggak masuk kayaknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Kita akhiri sampai di sini. Silakan dikerjakan dengan santai, dengan menikmati ya. Jadi tugas itu dinikmati ya, jangan dibuat pikiran ya. Dinikmati aja sampai di rumah kita punya target ini, saya kerjakan tugas ini. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.